eh, Bu Fernita sebagai kader handal ya barangkali ini minta seruan kepada kawan-kawan khususnya di cabang-cabang atau di seluruh Indonesia ya nanti kita supaya mereka dapat informasi yang jelas. Kalau hanya diacarakan barangkali mereka tidak dapat. Coba berikan semacam seruan terutama kepada seluruh kader pengurus cabang maupun wilayah PAC dan ranting. Silakan Bu Fer. Ya, kepada seluruh pengurus kader PKK, saya menghimbau agar teman-teman semua jangan panik, ya. Tetap tenang, menunggu keputusan pengadilan yang inkrah. Jika ada hal-hal yang dilakukan oleh kelompok Romi yaitu pemecatan, ya, itu jangan dilawan dengan sikap yang anarkis, ya. Diindahkan saja. Lalu bagi teman-teman DPC yang dipaksakan dan diintimidasi agar merubah DPC menjadi DPD, ya, jangan dilakukan. Karena apa? Karena khawatir nanti teman-teman DPC DPW pun akan berimbas kepada pelanggaran hukum. Nah, sebaiknya cooling down semua, bergerak di tempat masing-masing, jangan melakukan apa-apa. Kalau ada pemecatan, ada ancaman-ancaman, jangan diindahkan. Percayakan kepada kami tim hukum dan nanti akan diinformasikan dalam waktu dekat jika ada pemecatan. Untuk seruan juga untuk warga masyarakat, Ya, kader-kader P3 ini dan masyarakat P3 jangan mungkin kami berharap bahwa konflik internal P3 ini bukan berarti ini adalah menandakan yang tidak baik buat masyarakat, tapi ini hanya sebuah dinamika. Nasib. Ya, gimana menurut pendapat Bu Fernita mengenai status hukum P3 yang sedang terjadi ini, terutama dengan acara kita ini sekarang? Ya, pertama kan kita ada 2 kasus peradilan yang sedang dijalani. Yang satu adalah PT-UN, Pengadilan Tata Usaha. Kita sebagai penggugat, ya, menggugat terhadap SK Menteri yang mengesahkan keputusan Romi, dan PT-UN mengeluarkan keputusan provisi atau keputusan selah yang isinya itu Ya. adalah mengakui kepengurusan Utama Bandung dan menunda pelaksanaan keputusan Menteri Hukum dan HAM yang mengesahkan kepengurusan Romi. Di situ keputusan selah atas gugatan kita, ya, yang tergugatnya adalah Kemenkumham. Nah, yang satu lagi peradilannya adalah di Pengadilan Negeri. Pengadilan Negeri yang menggugat itu adalah Wakil Kamal bersama Ahmad Yani dan kawan-kawan. Mereka penggugat. Tergugatnya adalah 2 ini, Muktamar Jakarta dan Muktamar Surabaya. Mereka menginginkan agar kedua muktamar ini dibatalkan, tidak sah, sehingga menginginkan ada muktamar lagi, gitu. Nah, yang di Pengadilan Negeri inilah yang dibatalkan oleh Pengadilan Negeri. Artinya dengan ditolaknya gugatan Wakil Kamal, maka kita kembali kepada putusan selah PT-UN bahwa SK Menkumham itu ditunda yang untuk yang pihak Romi yang kemarin. Iya. Terus harapan kita sebetulnya apa sih dari Bu Fernita ini sebagai pengurus DPP P3, kalau boleh tanda kutip versi Pak Yan Farid? Harapannya apa? Mungkin masih mau islah atau masih bagaimana langkah-langkah ke depan? Iya, kita dari kita ya, itu islah itu selalu terbuka. Maka kemarin muktamar yang diputuskan oleh perintah Mahkamah Partai oleh Majelis Syariah kan namanya muktamar islah, ya. Nah, konkretnya bahwa kita melakukan islah itu adalah kita membentuk tim islah. Tim islah di dalamnya diketuai oleh Pak Tahir Saimino. Beliau mantan wakil ketua KAI. Saya salah satu di dalam anggota tim islah. Nah, tim islah sudah mendatangi beberapa tokoh-tokoh
di internal kita datangi Pak Hamzahas, Pak Martin Hamzah, ya. Lalu ada tokoh-tokoh lainnya juga. Nah, kedua senior dan tokoh partai ini semuanya, kedua kelompok ini baik eksternal maupun internal itu semuanya mengacu kepada satu tokoh, yaitu Kiai Haji Maimun Zubair. Mereka meminta agar ada pertemuan para tokoh-tokoh ini, itu mereka ingin hanya mendampingi Kiai Haji Maimun Zubair. Di mana Kiai Haji Maimun Zubair, maka mereka baik Pak Seat Agil Sirat ataupun tokoh-tokoh internal akan bersama dengan Bang Maimun Zubair. Gitu. Itu permintaannya. Jadi insya Allah nanti dalam waktu dekat kita akan ada pertemuan dengan Kiai Haji Maimun Zubair. Jadi islah itu sebelum ada keputusan pengadilan. Kalau sudah ada keputusan pengadilan, ya tinggal kita yang siapapun jangan ada banding gitu. Maka supaya kasus hukum ini selesai, tidak ada banding. Yang kalah itu tidak banding, yang menang merangkul yang kalah. Itu permintaan kita. Supaya kita tetap bersatu, jangan terpecah, dan tidak ada partai baru. Jangan yang kalah membentuk partai baru. Gitu. Ya, terus kalau tanggapan dari masyarakat tentang bahwa ya bukan masyarakat umum aja, terutama kader-kader P3 khususnya yang ada di DKI ini, bahwa mereka itu selalu mengadakan gerakan-gerakan seperti yang tadi disebutkan di dalam pemecatan lah apalah, atau dan mereka juga sudah membentuk DPC yang dirubah nama menjadi DPD. Terus bahwa ini semua sudah terjadi di masyarakat, di cabang-cabang di seluruh Indonesia, hampir 100%. Sekarang langkah-langkah kita apa gitu? Iya, pertama begini, kalau kita kan patuh hukum ya, karena keputusan PT UN itu mengatakan bahwa menunda pelaksanaan Kemenkumham. Romi sudah melakukan pemecatan ke beberapa pengurus partai. Itu artinya poin pertama sudah melanggar hukum, ya kan? Dia tidak patuh hukum, ya gitu. Lalu kemudian tidak patuh hukum terhadap keputusan pengadilan. Lalu yang kedua, dengan Romi merubah nomenklatur DPC menjadi DPD, itu dia sudah melanggar lagi hukum internal, melanggar platform partai ADART. Kalau nomenklatur sudah dirubah, ya, maka tidak lagi menggunakan nama Partai Persatuan Pembangunan. Itu artinya lagi-lagi itulah yang dilakukan oleh sikap arogansi dari kelompok mereka. Kita tetap melakukan hal-hal yang sesuai aturan saja, tidak melakukan satupun pemecatan tidak kita lakukan, dan tetap melakukan upaya-upaya islah, ya. Di dalam partai. Mudah-mudahan dengan begini konstituen dan masyarakat pemilih semakin cinta kepada P3. Amin. Oke, terima kasih Bu Pernita atas wawancara kepada Kabar TV. Selamat malam.